يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wal ibadah wa nahana bil munkari wal ma'siyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يدخل الجنة ثلاثة ولو صلى ولو حج ولو صام. الأول رجل لا يحب العلم وأهله، والثاني رجل لا يؤدب ابنه، والثالث رجل في قلبه حسد. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Segala puja dan merupakan milik bagi Allah, yang mana Allah pada bulan berbahagianya memberi kita pada kita kesempatan sehingga kita mendapat melaksanakan satu rutinitas kewajiban yang Allah undangkan bagi kita. Jadi kewajibannya sedabut yang kantil salim kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada ahli sahabat yang telah berpartisipasi dalam rangka bantu Rasulullah kepertegak kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Hadirin ibu-ibu dan abu-abu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya sebelum khatib masuk ke dalam rukun doa khutbah, khatib menyampaikan sedikit mau'izah hasanah. Kiranya apa yang akan khatib sampaikan nantinya dapat bermanfaat, khususnya bagi khatib yang menyampaikan dan umumnya bagi kita yang berbantu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin ibu-ibu dan abang-abang sekalian, marilah sama-sama kita simak kembali salah satu daripada firman Allah dalam surah At-Tahrim yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu agar terhindar daripada api neraka. Jauh hari segala mengenai ulangi abang-abang sekalian, Allah bukan lebih peringat terhadap Nabi Allah Muhammad melalui daripada kalamnya Al-Quranul Karim. Putra juga oleh Allah, tak jaga diri kita dan juga keluarga kita supaya jauh daripada api neraka. Lantas bahkan sehingga kita terjerumus kepada api neraka dikarenakan akibat daripada perbuatan yang kita lakukan semasa Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk kita. Maka di antaranya para hadirin abang-abang sekalian, dipegang oleh baginda Nabi, la yadkhulul jannah talata, nalebah golongan manusia yang akan tamu dalam surga Allah, sama dengan lebah golongannya akan tamu dalam neraka Allah. Karena ketentuan dua menyebabkan dalam surga dalam neraka. Walau salat, sekalipun orang tersebut melakukan salat, walau hajjah, sekalipun orang tersebut melakukan haji, walau zakat, sekalipun orang tersebut mengeluarkan zakat dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lain. Siapa orang tersebut? Yang pertama kata Nabi, rajulun la yuhibbul ilma wa ahla. Yang pertama orang yang tidak mencintai ilmu dan juga tidak mencintai ahlinya ilmu. Tengku maksud ilmu ingat ku ilmu tengku. Maksud ahli ilmu di sini. So tengku maksud daripada ilmu di sini adalah ilmu agama, yaitunya ilmu syariat yang diajarkan oleh Nabi. Maka pada saatnya abang-abang dan tengku-tengku sekalian, katanya yang Nabi beri kesempatan untuk Allah Ta'ala, yang hantar tim ikut, yang hantar tim ikut majlis taklim, yang hantar tim takutip majlis yang memang kali pegat inolang aku, yang tanya bahagian daripada orang-orang yang tidak mencintai terhadap ilmu. Bahkan sehingga tak pegahnya ilmu agama itu karena setiap haba yang dikandang so yang pegang. Maka memang yang haba Nabi tukang agama sama dengan maksud daripada ilmu di sini adalah ilmu agama. Lalu so ahli ilmu itu yaitu orang-orang yang menyampaikan ilmu berupa ulama, tengku-tengku, ustaz-ustaz dan penceramah-penceramah. Itulah yang dimaksud dengan ahli ilmu. Maka ketika kita tidak mencintai ilmu, tidak mencintai ahlinya ilmu, maka sama dengan kita bahagia daripada orang-orang yang akan utama oleh Allah Ta'ala dalam surga Allah. Ini macam takalan dalam aku. Kadang-kadang karena buat hari kita lewat,
Kadang-kadang kita pulang kampung hai kalian. Padahal salah satu hal yang dapat mengakibatkan naik ampere keimanan yang ada pada diri kita, salah satunya adalah suhbah saleh, yaitu bergaul dengan orang-orang yang saleh. Bahkan dengan sebab kita tak bergaul dengan orang saleh di ampere keimanan kita, dikarenakan ketika kita tak bergaul dengan orang yang saleh, kita akan selalu berbahas tentang perkara ketuhanan, akan selalu berbahas tentang perkara kerasulan, akan selalu berbahas tentang tata cara bagaimana melakukan ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena alangkah sayangnya para hadirin, ketika kita semangat dalam melakukan ibadah, ketika kita dalam melakukan sembahyang, dalam melakukan haji, dalam melakukan puasa, namun tanpa dibekali dengan ilmu agama, maka amalan yang kita lakukannya sia-sia. Sebagaimana Ibnu Ruslan dalam kitab Anatul Qalibin pernah berargumentasi, pernah nyebut dengannya, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardatul lakubalu. Setiap orang yang melakukan ibadah namun tanpa didasari oleh ilmu agama, maka ibadah orang tersebut sia-sia. La tuqbalu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma digutanya tak bodoh tengah malam bertahajud, digutanya tak tinggal wate kerja, tak tinggal wate bicara rezeki untuk melaksanakan ibadah, namun ternyata walhasil para hadirin sekalian, ibadah yang kita lakukannya hanyalah sia-sia. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu daripada bahagian orang-orang yang terjerumus dalam orang yang binasa, kata Nabi, halakan nasu bila ilmi. Celaka seorang manusia dengan sebab tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, wahalakan nasu bila amalin. Celaka manusia dengan sebab tanpa beramal. Dan yang ketiga, wahalakan nasu bila ikhlasin. Celaka seorang manusia dengan sebab tanpa ikhlas. Maka heboh halnya ilmu, amal dan ikhlas yang perlu dipadukan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita karena ilmu namun tidak beramal juga belum sempurna. Ketika kita karena ilmu kata beramal namun si kutuk yang gelona bagaimana yaitu ikhlas juga tidak sempurna. Kibanci tunggu bandai lepoh yang benar. Tunggu supaya amalan kamu nyobek ria kiban, buta tepu kiban ria, buta tepu kiban ikhlas. Man putra yang ngekun dengan ria tunggu, yang ngekun dengan ria adalah fi'lul amal linnas wa tarkul amal linnas. Melakukan perbuatan karena manusia dan meninggalkan perbuatan ibadah pun karena manusia. Itulah yang dikatakan dengan ria. Uronyo abang-abang sekalian, ikutannya tajak jamaah ke masjid hanya untuk dikalan di masyarakat bahwa kita ahli ibadah. Dalam hati kitanya menang yang timbul, itu bahagian daripada ria. Uronyo kitanya hendak tinjak masjid dikarenakan takut timbul sangka anggap bahwa kita ahli ibadah. Hendak tinjak itu juga ria namanya. Contoh lain, kita kamu sedekah, waktu ketika kamu sedekah dengan nominal harga yang tinggi bacot berpegang, sesuai dikalan diurungi samping kitanya. Namun dalam hati kitanya karena manusia, itu ikhlas namanya. Getanya kamu sedekah dan dikalan di manusia, tapi dengan upaya dibancara dikalan di manusia. Nyan namaji adalah ria. Maka untuk tak bedakan antara ria dan ikhlas, ukur amalan kita karena Allah walaupun di hadapan manusia yang tetap dikira kepada ikhlas. Tapi ukur amalan kita walaupun di belakang manusia, tapi ukur di kanan oleh manusia, itulah yang dikatakan dengan ria. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua para hadirin dan abang-abang sekalian, salah satu daripada orang yang hendak kamang dalam surga Allah, walaupun bersembahyang, walaupun berhaji, walaupun berpuasa, walaupun berzakat, yaitunya rajulun la yu'addibu ibnah. Orang tua yang tidak mengajari adab terhadap anaknya.
Maka kewajiban terhadap orang tua yang memiliki anaknya raya datang. Ikutanya selaku urunci yang agam khusus baik kitanya yang berposisi sebagai ayah ataupun calon ayah, kitanya tanggung jawab sangat besar di hadapan Allah Ta'ala. Pakan dah pegang menandengku mulai daripada bro kitanya ketanggungan jauh bagi kitanya, inang kitanya, anak kitanya yang merupakan tanggung jawab bagi kitanya. Dah yang ba'dho kitanya kewajiban antara kitanya dengan Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu. Gara-gara kitanya tamikah harikat tinggal ibadah beca. Gara-gara kitanya untuk kapusik kebutuhan anak beca, tetapi tinggal ibadah kepada Allah. Gara-gara kitanya untuk kapusik kebutuhan istri, tinggal ibadah kepada Allah juga beca. Bahkan hal kewajiban yang wajib terhadap anak kitanya juga bahagian daripada wajib terhadap kita. Anak ina kita itu ulung kutat ipu dia boleh ijak luar rumah nyan juga kena kita yang selaku ya ina katanya ijak kepada ipu dia itu jilbab itu ulung kuntung juga kita yang selaku lako adapun ayah kena dalam rumah hingga kemudian Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipersoalkan, akan dipertanyakan terhadap kepemimpinannya. Maka rakyat bertanya, punya getah yang agam yang kalian berkeluarga, inam bertanya, anak bertanya, dan juga harta benda bertanya yang kita miliki, nyalah rakyat bertanya. Bahkan per individual bertanya juga bertanya termasuk pemimpin. Ilon dengku dalam keluarga pemimpin cip yang dipimpin yaitu anggota tubuh bertanya. Maka jaro bertanya rakyat bertanya, mata bertanya rakyat bertanya, babah bertanya juga rakyat bertanya, bahkan gati bertanya juga rakyat bertanya. Sehingga disoalkan oleh Allah Ta'ala, pernahkah matanya dikalan ada yang god? Pernahkah jaronya dilakukan ada yang god? Pernahkah gatinya dilakukan ada yang god? Pernahkah tubuhnya dilaksanakan kewajiban? Bandung akan disoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka yang kedua bunuh orang yang akan datang dalam surga Allah, yaitunya orang tua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri-istrinya. Bahkan dipegang oleh Nabi dalam hadis yang lain, man taraka jahilan, man taraka waladahu jahilan. Barang siapa meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, getanya kabeh umum ayat. Di ketika getanya kabeh umum tertinggal anak getanya tapubutan tajuk bakut pitan, tapuno ilmu tauhidan baji, tapuno sifat-sifat nabi tan baji, tapuno iktikut 50 hana baji, tapuno tata cara melakukan ibadah yang betul dan baji, tajuk bakut pihana. Di ketika kau meninggal ditanya ayah-ayah sekalian, dipegang oleh Nabi, setiap dosa yang dilakukan oleh anak ditanya yang mantan dirinya, yang ating ditanya yang kau berada di dalam kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka semasa Allah memberikan kesempatan hidup pada kita, kita perbaiki anak ditanya dengan tujuan. Kelak di ketika kita yang hanali, anaknya lah yang bisa mendoakan kita. Kemudian yang kelima, abang-abang sekalian, salah satu daripada orang yang akan datang dalam surga Allah, rajulun fi qalbihi hasadun. Orang yang di dalam hatinya memiliki sifat kedengkian. Dengki putra dengku. Dengki adalah iri hati terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang lain. Bagaimana nikmat yang nabak orang lainnya juga ilina. Apakah guna bagudanya adapun belina bagudanya. Itulah yang dikatakan dengan dengki. Nah, dengki terjadi adanya orang ngampung. Nah, di ketika kita yang ambil takalan urut nyampe kita yang ambil takalan bahasa urut tersebut. Artinya hipak tubuh urutnya. Tapi menyohai takalan bak bak sifat yang hendak bermanfaat. Pakar karena antara kita dengan urutnya yang sama.
sama-sama ciptaan daripada Allah. Munyo getayo hai takalan rumunyan sama dengan getayo hai takalan diri dego getayo cip. Tapi kibancit di ketika takalan umum zalim nang ampo, katakanlah pemimpin zalim yang bebengih getayo bak difut bernyan menteu. Difut zalim dengan menteu. Munyo memang getayo na wewenang untuk juk tapi ingat. Munyo hana wewenang tapi ingat paling rendah keimanan kepada Nabi. Hana gana katakanlah Nabi menteu. Yang selemah-lemah iman kepada Nabi. Bahkan dipergalai Nabi dalam hadis yang lain, dipuji getayo daripada sifat dengki, kerana dengki yang nabak diri getayo dapat dipehango amalan kebajikan yang nak getayo lakukan. Percuma getayo tak sembahyang, percuma getayo tak bersedekah, percuma getayo tak lakukan ibadah-ibadah yang lain. Bunyo ikut iri dengki mantengna lakukan getayo. Bahkan hangoh mandung amalan getayo lakukan. Kepergalai Nabi sifat dengki yang nabak getayo nya bersih lagi api yang dipajung kayu bakar menalak perumpamaan. Hadirin tunggu-tunggu dan abang-abang sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan diciptakan getayo oleh Allah taala ataupun hikmahnya tak lain dan tak bukan hanyalah untuk memperhambakan diri pada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada kami. Maka yang sebetul-betul kita dicipta oleh Allah Ta'ala hanya untuk apa hamba Allah Ta'ala. Maka hana daya, hana upaya melainkan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Udipnya hanya sementara, hukumi kapeng katulah calo malam menpuro himpun harta. Munyohana amal yang saleh memati kita so yang berbeda. Begitu juga munyohana yang saleh para hadirin. Hukumi kapeng katulah calo malam menpuro himpun harta. Anak yang saleh hana misro mati kita so yang doa. Maka dua-dua jinyo perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah persiapkan amalan dari diri kita untuk kita. Yang kedua memang amanat daripada Allah. Kita siapkan anak kita sebagai anak yang berguna, anak yang bermanfaat baik bagi agama ataupun bagi nusa dan bangsa. Mungkin hanya Allah yang dapat untuk sampaikan. Bila nasalah kepada para hadirin bernabi Mu'ah dan kepada Allah bernabi ampun. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada budak-budak mohon simak al-khutbah. Bila nasalah mohon dikubur agar ibadah yang dilakukannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Ya rabbal mustaghfirin wa ya rajaddat saibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya dzal jalali wal ikram wa sallallahu ala sahabati Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين عباد الله ولذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا